Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini min ahlil jannah. Sebelum kita masuk ke dalam jannah yang sebenarnya, Allah akan memberikan kita surga di dunia berupa kenikmatan dan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga di malam yang sungguh indah ini, di malam di tempat yang penuh dengan keberkahan Allah ini, bersama orang-orang yang Allah berkahi dan Allah muliakan, merupakan hamba-hamba terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan majlis ilmu serta majlis zikir yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang tahu bahwa ini adalah taman surga yang ada di dunia, niscaya tempat ini tidak akan muat untuk menampung orang yang begitu hadir. Alhamdulillah, kita termasuk hamba Allah yang terpilih untuk bisa duduk di majlis di riyadil min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Fakir sebutkan, mohon maaf sebelum kelewat, yang terhormat sahibul majlis, guru kita, kakak beradik itu ya, yaitulah Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Ahyad Dasuki Ismail dan Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Ahmad Baihaqi Ismail. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badan keduanya, niat dan hajatnya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ruslan Al
Al-Mukarram Al-Ustaz Amir Hamzah, juga Bapak RW 04 Bapak Teguh Walio, Bapak Babinsa Bapak Yudi, dan Bimaspol Bapak Pur, dan tentunya para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, para ustadzat yang tidak sanggup Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, tetapi tentu saja tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim yang Al-Fakir miliki. Teriring doa dan harap mudah-mudahan mereka, beliau-beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah berikan keberkahan hidupnya, dunia dan akhirat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin, niat dan hajatnya mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, sangat saya hormati, dan saya menyampaikan salam silaturahim, salam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam santun cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini kecuali Allah telah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Tidak bubar kita dari majlis ini kecuali semua niat, hajat, urusan kita, doa kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari majlis ini kembali ke rumah kita masing-masing kecuali Allah telah menetapkan akhir yang baik di ujung kehidupan kita, husnul khatimah, dan bisa berjumpa melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya dalam mimpi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, luar biasa aura yang adil yang berada yang pada saat ini. Begitu kita melantunkan kasidah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati semakin bergetar, hati semakin rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang manusia yang tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa hadirin, tetapi tidak seperti manusia. Beliau lahir ke dunia, beliau besar, beliau juga bergaul, beliau juga nikah, beliau juga mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi dalam setiap langkah, dalam setiap ucapan perbuatan beliau, beliau langsung diatur, beliau langsung mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada kata lain, tidak ada alasan buat kita kalau tidak kita mengidolakan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata beliau, al-mar'u ma'a man ahab. Nanti setiap manusia akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Kalau engkau wahai para pemuda saudariku yang dimuliakan Allah, cinta kepada artis Korea, cinta kepada artis Hollywood, bahkan mungkin ada sebagian yang sangat idola dengan artis Bollywood, Amir Khan, Salman Khan, Shahrukh Khan, Aishwarya Rai, Mamta Kulkarni, Amir Khan dan sebagainya. Niscaya engkau nanti di akhirat kelak akan dibangkitkan dengan mereka-mereka itu. Tetapi jika engkau cinta dan rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinlah engkau nanti akan dikumpulkan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang kita mau. Hadirin yang dimuliakan Allah, para kiai, para asatidzah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah dan disayangi Allah Subhanahu wa taala.
manfaatnya kita membaca maulid itu apa sebenarnya? Tersebut dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau kasih judul ini kitab luar biasa, An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam. Nikmat yang luar biasa besar yang Allah berikan kepada alam semesta ini. An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidin Nabi Sayyidi Waladi Adam. Apa nikmat yang terbesar, kata beliau, adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Di dalam kitab itu beliau menulis, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, idza quri'a al-maulid, apabila dibacakan riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi manzilin, di satu tempat, satu majlis, satu rumah, dimanapun tempat itu berada, dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaffatil malaikatu dzalikal majlil, maka kata beliau, kata ulama, maka malaikat akan menyerumuti itu majlis hatta sanatan kamilatan, sampai 1 tahun penuh. Luar biasa. Jadi kalau tahun ini, tanggal ini, malam ini kita baca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, maka saat ini yakinlah malaikat sedang berkerumun, malaikat sedang berkumpul sampai tidak terlihat apa yang ada di belakangnya. Kalau kita dikasih kelebihan oleh Allah untuk bisa melihat malaikat, luar biasa. Maka itu dalam kegiatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tidak lain tidak bukan adalah doa kepada Allah, adalah permintaan kita kepada Allah. Apalagi pas asraqal mahalul qiyam, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sama-sama, ya Nabi salam alaika, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah, malam hari ini, ya Allah. Kami hamba yang penuh dosa, ya Allah. Kami hamba yang penuh noda, ya Allah. Amal kami sangat sedikit. Maka dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Berikan kami kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat dunia sampai akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, salimna ya Rabbana, selamatkan kami, warga kami, bangsa kami, negara kami dari kemudaratan, dari musibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang kita baca. Terima kasih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seringkali guru-guru kita, para kiai kita, para habaib, kalau bikin acara maulid, tanggalnya sama. Betul apa betul? Waktunya sama, tempatnya juga biasanya sama, bahkan sampai 3 tempat. Kayak kemarin Al-Fakir hadir bersama guru kita di Haul Al-Mukarram, guru sekumpul, Allah yarham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tahadus bin Ni'mah itu beliau dan keluarganya menyelenggarakan haul itu dan maulid bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 3 hari. Dan setiap harinya berkumpul jutaan manusia. Dan Bapak Ibu mohon maaf, kalau mikirin makanan,
ketika pelaksanaan haul di sekumpul. Kalau yang sudah pernah merasakan berangkat ke sono, Bu, Masya Allah, tas saya penuh dengan makanan yang dibagikan oleh orang-orang. Saya sampai merasa takjub luar biasa. Bahkan bisa sampai saya bawa pulang, Bu. Bapak Ibu, kalau kita kemana-mana kan kita habis duit, makanan habis. Tapi ke sono itu masih di Indonesia, itu belum sampai di Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, tanah haram, tanah yang Allah muliakan. Makanya sekarang ini aneh bin ajaib. Ya nggak apa-apa kalau memang sekedar usaha ditutup oleh pemerintah Saudi karena akibat virus corona. Ada di WA katanya Elvi Sukaisi juga nggak mau corona. Ya, walaupun dipaksa dengan corona nggak mau. Iya, maunya mercy. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau cinta kepada Nabi Muhammad, ketika engkau mengikuti sepak dan terjang akhlak mulia Nabi Muhammad, ketika engkau mengidolakan Nabi Muhammad, maka urusan dunia teramat kecil buat engkau. Karena yang akan memberikan engkau rezeki, yang akan mengatur hidupmu langsung Allah Subhanahu wa taala lewat kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca maulidnya aja, Pak, malaikat disuruh kumpul sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Begitu mulia. Kalau membaca riwayat wali aja turun rahmat, maka membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya rahmat yang turun, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sanatan kamilah. Kata ulama dalam kitab itu dikatakan sampai 1 tahun penuh. Makanya tahun depan kalau bisa tanggalnya nggak berubah. Kalau tempat mungkin ya bagaimana situasi dan kondisi. Tanggalnya kalau bisa nggak berubah. Kenapa? Karena nanti malaikat yang tahun ini bertugas, tahun depan sip, ganti sip. Dia berangkat, datang malaikat yang baru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah malaikat cuma sekedar itu, Ustaz? Bukan hanya itu malaikat yang Allah tugaskan. Ada malaikat yang memang Allah suruh cari majlis zikir, majlis ilmu. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqudu qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha ta'ala. Tidak ada satu kaum, satu orang, satu kelompok, satu komunitas duduk satu majlis, dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca ilmu Allah, beristighfar, bersalawat, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama redaksinya, khaffat alaihimul malaikah wa anzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di majlis itu. Makanya kalau kita hadir di majlis taklim biasanya sampai ketiduran. Jadi kalau orang yang sulit tidur, caranya, obatnya datang ke majlis ilmu, majlis zikir. Kenapa? Karena Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Orang yang hadir di majlis ilmu nggak ada tuh pikiran-pikiran yang lain, dunia nggak kepikiran, utang-utang nggak kepikiran. Mohon maaf, mudah-mudahan kita doain yang malam ini hadir pada kesempatan kali ini, yang punya utang mudah-mudahan dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang kenceng banget, amin ya. Yang punya utang dikit banyak, mudah-mudahan dengan hadir di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Utang kecil, Pak, utang mah kecil. Kalau udah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya beres. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat kedua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan kemudian dia mengaplikasikan, membuktikan imannya dengan berbuat kebaikan, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, memberi pertolongan kepada orang yang butuh pertolongan, memberi kasih sayang kepada orang yang perlu kasih sayang. Apa yang Allah janjikan. Kemudian yang ketiga, sebelum Allah janjikan janjinya yang luar biasa, wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan mereka beriman, beramal soleh. Mereka juga percaya 100% dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu adalah yang benar, dan itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Luar biasa. Beriman kepada Allah, beramal saleh, yakin dengan kebenaran Al-Qur'an, kaffara anhum sayiatihim, maka yakinlah, percayalah, Allah firmankan, Allah akan rontokkan, Allah akan hancurkan, Allah akan hapuskan sayiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Karena manusia, mohon maaf, tidak ada yang tidak punya salah. Ustadz juga manusia, punya salah. Jamaah juga manusia, Pak Polisi juga manusia, bahkan sampai presiden pun manusia, punya salah. Tapi ketika kita beriman kepada Allah, beramal saleh, beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim, kaffara anhum sayiatihim, maka kesalahan kita, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa aslaha balahu, dan urusan kita akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi teramat murah, teramat mahal, teramat murah dunia dengan air mata kita. Umat Nabi Muhammad tidak pantas menitikan air mata karena memikirkan dunia yang begini hina. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam penjagaan Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan Allah biarkan berlarut dalam duka, terlalu lama dalam derita. Yakinlah, ketika Nabi Muhammad dalam hati kita, maka tidak ada kata susah dalam hidup kita. Percaya apa percaya? Yakin apa yakin? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau mau ngamalin Pak, ada amalan. Mau saya kasih amalan. Biar namanya ini amalan hebat. Namanya Syajaratun Nuqud. Tahu Ustaz Syajaratun Nuqud artinya? Syajarah artinya pohon, Nuqud artinya duit, fulus. Syajaratun Nuqud artinya pohon duit. Kalau orang baca ini wiridan, niatnya lillahi ta'ala, ingat. Tapi faedahnya, fadilahnya dengan keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat, Allah akan berikan dia rezeki laksana dia punya pohon duit. Romannya pada nungguin ini, lagi pada nungguin ya. Zikirnya gampang, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, sikotnya bagaimana? Sikotnya yang paling gampang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca habis Isya nggak banyak, 400 kali. Berapa Bu? Berapa Bu? Ibu? 400
400 kali. Ibu di belakang ya, belakang dengeran ya. 400 kali, nggak perlu keringat, nggak perlu bayar, nggak perlu lama, nggak perlu capek. Baca itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah rizkimu akan ditanggung oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang imam Abu Lais As-Samarqandi dia mengatakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Dia bilang begini. Lau lam yakun lis-salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam siwa annahu yurja minhu syafa'ah. Seandainya dari perkataan, dari ucapan, dari sigot, dari lafaz salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa-apa kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayambagi lil aqili alla yaghfuluha. Maka kata beliau, seandainya salawat isinya, manfaatnya, fadilahnya cuma itu saja, maka tidak ada, maka sangat pantas bagi orang yang punya akal yang benar, akal yang waras untuk tidak melupakan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat belum habis. Jadi kata beliau, seandainya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fadilahnya adalah cuman mengharapkan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Karena teramat sombong, Mbak, kalau ada orang mengatakan saya tidak butuh syafaat Nabi. Sombong itu orang. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ada orang begitu, ada yang menghardik orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada macam-macam orang begitu. Jangan dengarkan. Salawatlah, bersalawatlah, cintalah dengan salawat, cintalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, kalau seandainya salawat isinya cuma memanfaatkan, mengharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, maka selayaknya, seyogyanya bagi orang yang punya akal, dia harus senantiasa membaca itu salawat. Fa kaifa, maka bagaimana? Wa fiha, maka bagaimana kalau ternyata dalam salawat itu ada salawat minallah wa maghfirah, ada salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang salawat. Man shalla alayya salatan, terus sallallahu alaihi biha asran. Ini hadis sahih. Siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu kali, just one, siji, satu doang, maka kemudian Allah akan membalas itu salawat dengan 10 salawat yang isinya salawat Allah adalah rahmannya Allah, adalah kasih sayangnya Allah, adalah keberkahannya Allah, dan yang paling hebat adalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, luar biasa. Karena itu kalau orang Islam mengaku Islam benci dengan salawat, masya Allah, la haula wala quwata, kami berlepas diri daripada orang yang demikian. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini kan sedang rame di dunia, lagi rame, lagi panik semua negara dengan satu makhluk Allah yang mata kita pun tidak melihat. Makhluk ini sangat kecil, bahkan sangat amat kecil, tetapi bisa menimbulkan kepanikan yang luar biasa seantero dunia. Apa namanya? Virus corona. Virus corona ini luar biasa. Kemarin sebelum terjadi benar, para ahli kesehatan dunia bingung, dibuat bingung Pak Ustaz, Pak Polisi. Kenapa? Karena di Indonesia orang-orang udah kena, Indonesia kok belum kena. Sampai-sampai WHO mengatakan dokter Indonesia nggak mampu mendeteksi corona, karena nggak mungkin
negara sebesar Indonesia, 4 terbesar di dunia, corona tidak terdeteksi. Saya bilang dalam hati, kalau udah kenal sama Nabi Muhammad SAW, jangankan corona, jangankan Corolla, pabriknya juga nggak bakal bisa kebakar itu pabrik. Kenapa? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat dalam satu firman Allah, ketika orang kafir Quraisy menantang Allah, minta diturunkan hujan batu dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min rabb min indik. Ya Allah, jika ini adalah benar Al-Quran ini dari Engkau ya Allah, saya mohon maaf kalau salah sebut. Fa'tina fa'amtir alaina, maka berikan kami hijaratan minas sama, hujani kami batu dari langit. Kata kaum kafir Quraisy, nantang Allah Pak. Dia diseru oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Dia bilang kalau Al-Quran dan engkau ya Muhammad adalah benar dari Allah, Allah yang utus engkau, buktikan sekarang, turunkan hujan batu kepada kami. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat itu? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Allah tidak sanggup untuk menurunkan hujan batu, bukan Allah tidak sanggup menurunkan hujan badai, bukan Allah tidak sanggup menurunkan air bah, tetapi engkau masih ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim ya Muhammad. Kata Allah, kami tidak akan pernah mengazab mereka selama engkau masih berada di antara mereka. Luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ada dalam dada kita, ada dalam hati kita, ada dalam setiap ucapan, perbuatan, langkah kaki kita. Maka yakinlah Allah akan menghindarkan semua bala, semua musibah, semua kesusahan, semua kesulitan dari hidup kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya nggak heran sebenarnya kalau umat Islam mau benar-benar memegang teguh ajaran agamanya. Kan ketemu sekarang, ternyata orang yang paling selamat dari virus corona adalah orang yang sering mencuci tangannya, mencuci mukanya, mencuci kakinya, mencuci mulutnya. Itu artinya orang yang sering berwudu. Terbukti sekarang, bahkan sampai dicontohkan oleh presiden, cuci tangan. Islam sudah mengajarkan. Dan berwudu Pak, mohon maaf, bukan hanya mau sholat doang. Ini yang belum Al-Fakir juga kerjakan ini. Sama-sama kita niat dah, habis ini kita laksanakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah sahabat yang ditakrirkan, yang dibenarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dawamil wudu. Enggak putus berwudu. Udah pasti orang yang wudu mulu insya Allah corona, Corolla, Kijang Mercy lewat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan selanjutnya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka itu jangan tinggalkan. Kalau kita hidup mau bahagia, hidup mau senang, pertama perintah Allah kerjakan, takwa kepada Allah. Kemudian salawat jangan ditinggalkan, dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janji, Allah jamin, orang yang banyak salawat, orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terhindar daripada musibah. Jangankan musibah, jangankan penyakit, jangankan wabah, azab Allah tangguhkan, Allah tahan, karena ini manusia, ini orang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya saudara, ada satu lagi amalan, ada satu keterangan sebelumnya. Ini fadilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang dikarang oleh Tuan Syekh Al-Imam Qurtubi rahimahullah,
At-Tazkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ini kitab judulnya. Beliau menyatakan ada satu kisah yang dinisbatkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Zata yaumin, pada satu hari, ja'at imra'atun ilal Hasani Al-Basri. Kepada Hasan Al-Basri ada seorang wanita ibu datang suatu hari, kemudian mengadukan perihal kematian anaknya. Inna binati matat. Saya punya anak perempuan yang sangat saya cintai, wahai imam, mati, meninggal dunia. Dan saya ingin melihatnya, ketemu dia walaupun dalam mimpi, wahai tuan imam. Fa'allimni sholatan. Maka tuan imam, tolong ajarin saya satu amalan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tuh Bu, Pak, kalau kita kangen sama orang tua kita yang udah meninggal dunia, nih ada dalilnya, nih ada dasarnya, ada contohnya. Baca salawat, niatin dengan keberkahan salawat, fadilah salawat. Ya Allah, saya pengen ketemu dengan orang tua saya yang telah meninggal dunia. Ustaz, kalau udah ketemu nanya apa? Itu serah. Oh, saya mau nanya itu surat tanah. Ya, surat tanah doang. Maka kalau mau ketemu dengan baginda Rasulullah SAW, ya salah satu wasilahnya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Banyak psikotnya. Guru kita insya Allah sudah paham apa yang diajarkan oleh guru kita bersama. Maksudnya yang beliau sering mulazamah dengan beliau, Al-Habib Habibana Munzir, Allah yarham, yang disambungkan kepada Al-Habib Umar Al-Hafiz, itu juga ada. Kata ibu ini, ajarin saya salawat wahai tuan imam. Dengan salawat itu saya bisa bertemu dengan anak saya yang telah meninggal dunia. Baik, diajarin. Kemudian dia mimpi. Tetapi diceritakan dalam kitab itu, ketika bertemu dengan anaknya, sang ibu ini bukannya girang, tapi malah menjadi sedih. Kenapa sedih? Karena dia lihat wahwa fi jahannam wahya fil azab. Dia lihat ini anak perempuannya lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azab kubur. Sedih ini ibu. Bangun dari tidur, esokan harinya dia sampaikan itu kepada Imam Hasan Al-Basri. Oh begitu, baik, kalau emang begitu keadaannya Bu, kita nggak bisa apa-apa. Kita doakan saja yang terbaik buat beliau almarhumah. Mudah-mudahan diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah, selesai. Nggak berapa lama, ini cerita belum habis, masih episode pertama. Episode yang kedua, yang mimpi sekarang Imam Hasan Al-Basri. Yang mimpi sekarang Imam Hasan Al-Basri. Dia mimpi bertemu ini gadis yang negor dia lebih dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya imam. Waalaikumsalam. Ata'rifuni, wahai imam, wahai tuan guru, engkau tidak kenal saya? Ata'rifuni, apakah engkau kenal saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, enggak kenal saya. Seingat saya waktu kamu hidup pun saya enggak kenal, apalagi sekarang sudah meninggal dunia. Siapa engkau? Saya, anak, kata itu perempuan, anak perempuan. Saya adalah anak wanita yang ibunya datang kepada engkau, wahai tuan imam, yang minta diajarkan salawat agar bisa bermimpi dengan saya. Oh itu beliau, engkau itu? Iya. Tetapi kok sekarang beda. Sekarang dia ada di wahya ala saririn fil jannah. Itu tuan imam melihat anak perempuan ini sekarang sudah ada di sorga, sudah ada di sarir, di ranjang, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam nikmat. Yang tadi ceritakan oleh ibunya nggak terbukti, nggak ada. Kemarin bukannya dalam azab, sekarang dalam nikmat, dalam tempat yang begitu indah, yang luar biasa. Wa ala ra'siha tajun, dan di atas kepalanya juga ada mahkota. Wah, makin cantik aja, kayak permaisuri, kayak putri raja. Udah tempatnya enak, nikmat. Di atas kepalanya ada mahkota, menunjukkan bahwa beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ditanya oleh tuan imam, wahai anakku, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan fadilah yang begitu besar? Ini dia. Kata beliau, pada suatu hari marra rajul, lewat seorang anak pemuda fi maqbaratina, di tempat kami dikuburkan, di kober kami. Dan di kober kami itu ada kurang lebih 650 insanan, manusia yang dikubur di situ. Dan ternyata ini anak pemuda ketika lewat di kober kami, bukan hanya lewat, dia salam, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayurfa'ul adabu, maka kemudian ada suara, wahai para malaikat yang mengazab orang-orang yang dalam kubur ini, irfa'u al-adaba minhum bi barakati salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat ajab mereka, karena ada seorang remaja, seorang anak muda menghadiahkan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ampunan mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi niatkan, Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini berapa banyak salawat yang sudah kita baca, berapa banyak zikir yang sudah kita baca. Niatkan dan niatkan, hadiahkan pahalanya buat orang tua kita yang telah meninggal dunia, bapak kita, ibu kita, nenek kita, keluarga kita, guru kita, jangan lupakan mereka. Malam hari ini ya Allah, aku minta kepadamu dengan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahil Mustafa, bijahi auliya ilahi salihin, ya Allah, dengan keberkahan, dengan kemuliaan pangkat Nabi Muhammad, pangkat para aulia illah, para guru-guru kami yang saleh, ampunkan dosa semua ahli kubur kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka semua ya Allah. Berikan mereka nikmat dalam kuburnya, jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum ceramah yang terakhir yang disampaikan oleh guru kita akan lagi Ahmad Bayhaqi, dan nanti terakhir akan ditutup dengan zikrul jalalah. Mari sama-sama sebelumnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal awali muqtar.
hasanah terakhir yang sampaikan oleh Kakanda Kiai Ahmad Bayaki, dan insyaallah ya terakhir kita sama-sama zikrul jalalah. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wilayah kita ini diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita, keluarga kita, sanak famili kita, lingkungan kita dijauhkan daripada segala macam penyakit, bukan hanya corona tapi semua penyakit akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tempat kami sekarang, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para ustaz, para guru, para habaib, para tokoh masyarakat, pejabat sipil maupun militer, dan para guru-guru kita, diantaranya Ustadz Ajirah, Ustadz Ruslan, dan Ustadz Amir Hamzah, dan juga pejabat pemerintah, Ketua RT 04 Bapak Teguh Waluyo, dan juga Babinsa Bapak Yudi, dan juga Bimas Bapak Pur. Semoga semua diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu, dan yang sama-sama kita cintai, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita bersama Kiai Haji Maulana Abdul Ghafur, dan juga guru kita bersama yang telah menyebabkan kita kumpul di tempat ini, duduk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hisaki Kiai di Ahyad Dasuki Ismail Matan Allah bituli hayatih. Hadirin hadirat pecinta Sayyidina Muhammad, hamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, labbaika ya Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdar, walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi sa'ah wa fi lailatil munasabatit tahirah, lailatul azim, lailatul rahmah wa lailatul maghfirah bisababi hubbi Sayyidina Muhammad. Malam-malam yang indah, malam yang penuh dengan kasih sayang, malam yang penuh dengan pengampunan Allah, sebab kita mencintai satu makhluk Allah, Sayyidina Muhammad. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan kehendaknya. Lautan, daratan, bintang, langit, matahari, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kemuliaan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan matahari untuk berputar, Allah ciptakan bumi untuk berputar, rembulan untuk berputar. Maka jadilah hitungan bulan dalam satu tahun menjadi 12 bulan, dan dalam 12 bulan tersebut Allah sisihkan bulan-bulan yang mulia yang dinamakan Ashharul Hurum,
sampailah aku dan kalian di malam hari ini, di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan perjumpaan antara Khalik dan makhluk Sayyidina Muhammad. Maka termuliakanlah aku dan kalian duduk di tempat ini, bersimpuh di bulan yang penuh dengan kemuliaan, karena bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bulan tersebut pun Allah jadikan dan Allah sisihkan dalam setiap minggu, di hari yang mulia dalam setiap minggu, yaitu hari Jumat. Dan di dalam waktu dan hari Jumat tersebut pula Allah berikan waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat agung, di mana waktu itu ketika bibir kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Kapan kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad? Malam ini aku dan kalian berselawat atas Sayyidina Muhammad, yang mana tadi telah diterangkan oleh guru kita. Begitu mulianya ketika bibir ini, jiwa ini berselawat kepada Sayyidina Muhammad, Allah akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah akan jadikan mulia semulia-mulia manusia yang dicipta oleh Allah. Karena tidak ada hamba Allah yang paling mulia di alam dunia ini, Sayyidina Muhammad. Maka siapa yang ingin menjadi mulia, maka muliakanlah hidupnya dengan berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di mana kemuliaan ketika kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Tadi sudah begitu banyak dijelaskan, sampai-sampai penyakit saja pun tidak akan datang dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Hutang pun akan lunas dengan kita berselawat. Apapun akan diberikan kemudahan asalkan kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Kabar ini sudah disampaikan kepada aku dan kalian. Kita semua sudah mendengarnya, begitu banyak dan begitu mulianya salawat atas Sayyidina Muhammad. Maka ketika kita sudah paham dan sudah mendengar, masihkah ada makhluk Allah umat Sayyidina Muhammad yang menjauh, yang enggan bibirnya untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad? Yang semua musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab bibir kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alam semesta mengenal siapa Sayyidina Muhammad. Bebatuan mengenal Sayyidina Muhammad, pohon mengenal Sayyidina Muhammad, awan mengenal Sayyidina Muhammad, sampai-sampai ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, matahari begitu teriknya mengenai Sayyidina Muhammad. Apa yang terjadi? Awan enggan. Tubuh Rasulullah yang begitu mulia kena panas sinar matahari, maka awan tersebut mengikuti Sayyidina Muhammad. Alam semesta mengenal Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah yang tadi saya katakan, alam semesta mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai makhluk yang namanya hayawan pun mengenal Sayyidina Muhammad. Pohon-pohon pun mengenal Sayyidina Muhammad. Pohon yang tidak bergerak, dia bergerak kalau kena tiupan angin. Apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya? Maka mendapati seorang Yahudi, dan Yahudi itu berkata, apakah engkau Muhammad Rasulullah? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, betul, aku adalah Muhammad Rasulullah. Yahudi ini tidak percaya, Yahudi ini tidak yakin bahwa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berkata kepada seorang Yahudi, wahai Yahudi, sini kau mendekat. Tuh, depan sana ada pohon yang umurnya sudah ratusan tahun. Kau datangi pohon tersebut dan kau bilang kepada pohon tersebut bahwa engkau dipanggil oleh Muhammad Rasulullah. Kira-kira kalau kita punya pikiran akal sehat, apa yang ada dalam hati kita? Mungkin kita berkata, apa mungkin pohon mau datang dipanggil Sayyidina Muhammad? Apa mungkin pohon yang memang hidup dan punya tempat di situ, tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai akal pikiran, mau datang dipanggil Sayyidina Muhammad? Tapi apa yang terjadi, seorang Yahudi ini yang ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hatinya sembari mendumel dia datang mendekati pohon tersebut dan dia berkata, hai pohon, seraya dia meremehkan, seraya dia mengejek ucapan Sayyidina Muhammad, seraya dia mengejek dan menghina perintah Sayyidina Muhammad. Yahudi itu berkata, hai pohon, kau dipanggil itu sama Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi ketika pohon tersebut yang umurnya sudah ratusan tahun, yang dia tidak bisa berjalan karena dia tidak mempunyai kaki, dan dia tidak bisa berpikir karena tidak mempunyai otak dan pikiran yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon tersebut ketika mendengar nama Sayyidina Muhammad, pohon itu bergerak ke depan, bergerak ke belakang, bergerak ke kanan dan ke samping. Dia bergetar terus seakan-akan mendengar panggilan Sayyidina Muhammad. Dia mencabut akarnya dan menyeret tanah-tanah tersebut yang menempel di akar tersebut menjumpai Sayyidina Muhammad. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Pohon tersebut tertunduk mendengar panggilan Sayyidina Muhammad. Maka ketika pohon itu sudah mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun dengan singkat cerita memerintahkan pohon itu untuk kembali ke tempatnya, dan pohon itu pun mengarik akar dan tanah-tanah tersebut kembali ke tempat semula. Sayyidina Muhammad, pohon yang tidak mempunyai kaki, yang tidak diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ketika mendengar nama Sayyidina Muhammad di Madinatul Munawwarah. Satu saat ada onta yang sedang mengamuk, onta di zaman Sayyidina Muhammad, onta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih besar daripada onta yang zaman sekarang. Onta di zaman sekarang saja kalau kita berdiri itu sama sejajar dengan kakinya. Begitu besar onta tersebut. Onta mengamuk di Madinatul Munawwarah. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tidak ada bisa yang menjinakkannya. Onta merusak perkotaan Madinatul Munawwarah. Dilihat dari matanya yang merah menandakan begitu beringasnya. Dilihat dari mulut yang berbusa menandakan begitu buasnya. Sampai-sampai sahabat Rasulullah SAW terbingung dan datang kepada Rasulullah SAW mengadukan apa yang terjadi di kota Madinatul Munawwarah. Ketika mendengar kabar Rasulullah SAW bahwa ada onta yang mengamuk, maka bergegaslah Rasulullah datang menuju tempat onta mengamuk tersebut.